Pada episode sebelumnya, Ustadz Aziz mendatangi makam Haji Deeng bersama Abah Armad. Abah Armad merupakan kuncen yang ada di Gantarawang. Namun setibanya di sana, Ustadz Aziz malah masuk ke alam gaib. Dia bertemu Raka dan diajari ajian Braja Musti. Aziz berhasil menguasai ajian tersebut. Setelah berhasil, dia pun kembali ke alam manusia. Ustadz Aziz terperangah ketika menyadari kalau dia sudah ada di alam manusia dan saat itu jam menunjukkan pukul 12 siang. Aziz sendirian di hutan. Sementara itu, Abah Armad menghilang begitu saja. Di hadapan Aziz ada makam Haji Deeng. Kemudian Aziz pun bangkit. Dia berdiri lalu pergi dari sana. Aziz menyusuri jalan setapak menuju kampung yang dekat dengan Gantarawang. Setibanya di sana, Aziz langsung naik ojek untuk ke pelabuhan. Dia akan pulang ke Kalimantan untuk mencari istrinya yang hilang. Sepanjang perjalanan, Aziz merasa tubuhnya berbeda. Dia punya energi yang sangat kuat dalam tubuhnya. Perjalanan menuju Kalimantan sangat jauh. Aziz naik ke kapal peron sekitar pukul 6 sore. Jam 8 malam, Aziz baru tiba di pelabuhan. Dia akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Kalimantan. Tapi perut Aziz lapar. Dia ingin makan. Aziz sempat mampir ke sebuah warung di pelabuhan itu. Dan saat dia masuk ke dalam warung nasi tersebut, dia melihat ada keributan antara si penjual warung yang merupakan seorang ibu-ibu paruh baya. Dia sedang beradu mulut dengan dua preman pelabuhan. Kedua preman itu berbadan besar, bertato, dan juga rambutnya gondrong. Mereka meminta jatah harian berupa uang. Tapi si ibu enggan memberi mereka uang. "Hari ini lagi sepi, Mas. Saya rugi," ucap ibu tersebut. Tapi si preman itu malah mengacak-ngacak warung. Dengan cepat Aziz menegur mereka. Namun kedua preman itu malah balik melawan. Mereka mencengkram kerah bajunya Aziz. Aziz sempat kewalahan hingga akhirnya dia menggenggam tangan si preman itu. Kemudian cahaya api menyala-nyala dari tangannya Aziz membuat preman itu sangat terkejut. Lalu preman tersebut mental begitu saja. Ajian Braja Musti sudah ada di tangan Aziz. Mereka berdua lari pontang-panting. Bukannya kapok, malah mereka memanggil teman-temannya. Ada sekitar 10 orang preman yang berdatangan ke warung nasi itu. Mereka semua ingin balas dendam pada Aziz. Ada yang membawa parang, ada yang membawa tongkat, ada juga yang membawa palu. "Kita habisi saja dia di sini," ucap para preman itu. Aziz tidak gentar. Dia berdiri di hadapan para preman tersebut. "Serbu!" ucap si preman. Aziz menggibaskan kedua tangannya. Api menyala-nyala dari kedua tangan itu. Lalu Aziz menghentakkan tangan kanannya, membuat para preman itu mental. Begitu juga dengan saung-saung yang ada di terminal itu. Semuanya tersingkap, terkena efek dari ajian Braja Musti. Mereka pun lari pontang-panting. Tak ada yang berani lagi melawan Aziz. Kejadian di pelabuhan membuat semua orang terheran-heran. Dan orang-orang yang ada di sana ketakutan melihat Aziz. Aziz pun makan dengan damai. Si ibu mau menggratiskan makanannya Aziz. Tapi saat itu Aziz tidak tega. Dia malah memberi uang lebih pada si ibu. Perjalanan pun dilanjutkan. Singkat cerita, Aziz tiba di Kalimantan. Tanpa istirahat lagi, Aziz langsung berangkat ke kampung Tanah Bedeng untuk mencari keberadaan istrinya. Dia ke sana sendirian, tidak didampingi oleh siapapun. Setibanya di kampung Tanah Bedeng, ternyata kampung itu sudah seperti kampung hantu, tidak berpenghuni. Rumah-rumah di sana kosong, berdebu, dan juga banyak ilalang. Hewan ternak warga juga terbengkalai. Ayam, kambing, bebek berkeliaran di mana-mana. Mereka semua sudah berkembang biak, tapi tidak ada pemiliknya. Aziz terus menelusuri kampung itu, mencari tanda-tanda keberadaan Sri. Lalu dia masuk ke perkebunan sawit. Dan di perkebunan itu, Aziz memejamkan mata. Dia berkomat kamit, membaca sesuatu. Ketika dia membuka matanya,
Dia melihat ada bayang-bayang pocong Duloh di hadapannya. Pocong itu pergi ke arah barat. Ajis pun mengikuti pocong itu masuk ke dalam hutan belantara Kalimantan. Tidak ada lagi jalan setapak. Yang ada hanya akar-akar besar yang licin, juga rumput-rumput lembab, basah. Sesekali tampak lubang di tanah. Lubang itu bekas dengkuran babi. Lubang di tanah itu digali oleh para babi yang mencari cacing. Ajis harus hati-hati, karena biasanya di hutan belantara seperti itu ada macannya. Macan yang sangat buas. Bisa saja macan itu memangsa Ajis kapanpun. Dia terus masuk ke dalam hutan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia di sana. Yang terdengar hanya monyet yang berkeliaran di antara dahan-dahan pohon. Sekitar 1 jam kemudian, barulah Ajis menemukan tanda-tanda keberadaan istrinya. Di tengah hutan belantara itu ada sebuah rumah yang sudah terbengkalai. Rumah itu tampak tidak berpenghuni dan juga sudah usang. Rumahnya terbuat dari kayu, punya 2 tingkat, dan juga sangat besar. Hanya ada 1 rumah di tengah-tengah hutan itu. Ajis penasaran, dia masuk ke dalam rumah tersebut. Dan di dalam rumah itu sudah sangat kotor dan berdebu. Ajis terus memperhatikannya. Tiba-tiba saja Ajis mendengar suara teriakan dari bawah tanah. Suara itu berasal dari bunker. Ajis sudah curiga, pasti ada ruangan rahasia di rumah sebesar ini. Ajis menelusuri sumber suara itu dan menemukan sebuah papan rahasia yang menuju ke sebuah bunker. Dia membongkar papan itu lalu Ajis masuk ke dalam terowongan. Lubang terowongannya cukup kecil. Ukuran lubang terowongan itu hanya muat 1 manusia saja. Ajis menelusurinya dengan hati-hati dan dia menemukan sebuah ruangan yang sudah usang. Ruangan itu gelap. Ajis harus menyalakan sebuah korek. Dia melihat ada benda-benda antik di dalam ruangan itu. Benda yang sudah jadul seperti cermin, peti, dan juga peralatan lainnya. Dan di kegelapan itu tampaklah Suratman yang berdiri di samping Sri. Ternyata Suratman memanfaatkan Sri setiap harinya untuk dikuras darahnya habis-habisan dan dipersembahkan pada pocong Duloh. Ajis sudah tidak mampu lagi menahan emosinya. Dia menggibaskan kedua tangannya. Kemudian api menyala-nyala di kedua tangannya itu. Ajian Braja Musti benar-benar sudah dikuasai oleh Ajis. Ajis pun lari lalu melompat sekuat tenaga. Dia menghujamkan ajian Braja Musti itu tepat ke tubuhnya Suratman. Suratman tersungkur. Tembok kayu itu jebol. Kini mereka berdua ada di halaman rumah. Kekuatan Braja Musti benar-benar luar biasa. Suratman sampai muntah darah. Tapi Suratman juga tidak bisa kalah begitu saja, karena dia sudah punya ilmu supranatural. Ilmu itu ia dapatkan dari energi negatif pocong Duloh. Suratman memejamkan matanya. Dia membaca mantra-mantra. Dari sanalah pocong Duloh muncul begitu saja. Pocong itu tepat berdiri di belakang Suratman. "Habisi dia," ucap Suratman. Pocong Duloh meraung. Kain kafannya terbuka. Ada 2 tangan yang sangat mengerikan muncul dari pocong Duloh. 2 tangan itu sangat besar. Pocong Duloh mencengkram tubuh Ajis. Lalu tubuh Ajis dilempar begitu saja, menghantam pepohonan dan juga bebatuan. Ajis juga berdarah. Wajahnya memar. Ada luka di bagian pelipisnya. Ajis kembali bangkit. Kedua tangannya masih menyala-nyala. Ajis lari sekuat tenaga. Dia pun melompat. Ajis hendak menyerang. Dia mau menyerang Duloh dari atas. Kini ajian Braja Musti mengenai kepalanya Duloh. Duloh pun hancur begitu saja. Melihat kejadian itu, Suratman malah tertawa terbahak-bahak. Dia pun berkata, "Memangnya kau pikir Duloh bisa dikalahkan begitu saja, ha?" Ucap Suratman. "Tentu tidak bisa. Duloh tidak akan bisa dikalahkan begitu saja. Karena Duloh ini sangat mengerikan dan juga haus darah," ucap Suratman. "Dia sudah bangkit dari kegelapan," sambung Suratman. Benar saja apa yang dikatakan Suratman.
Beberapa saat kemudian, Duloh tiba-tiba saja muncul kembali. Ajian Pancasona membuatnya tidak bisa dibunuh. Duloh akan abadi karena ajian itu adalah ilmu hitam tingkat tinggi. Ajis tercengang dengan apa yang ia lihat. Kini giliran Duloh yang menyerang. Duloh membuka mulutnya lebar-lebar. Mulut itu bahkan sampai ke tanah, seperti terowongan yang sangat besar. Dari mulutnya Duloh muncul api yang berkobar-kobar. Api itu menggumpal seperti santet. Kemudian Duloh meniupkannya. Bola api melesat seperti meriam mengenai tubuh Ajis. Ajis pun terpental. Ledakan terdengar begitu keras. Pakaian Ajis terbakar. Sekarang dia hanya mengenakan celana panjang saja. Sementara tubuhnya sudah compang-camping. Bahkan badannya penuh dengan luka bakar. Tapi Ajis tidak mau menyerah. Dia bangkit kembali. Dengan terhuyung-huyung, Ajis kembali menyalakan api Brajamustinya. Kali ini yang dia incar bukanlah Duloh, melainkan Suratman. Ajis sangat cerdas. Kalau dia bisa melumpuhkan Suratman, maka Pocong Duloh juga bisa dilumpuhkan dengan mudah. Dan tiba-tiba saja dia sudah ada di belakang Suratman. Dia menghujamkan ajian Brajamusti dari punggungnya Suratman sampai tembus ke depan. Api itu berkobar-kobar, bahkan membakar wajahnya Suratman. Suratman berteriak kesakitan. Dia meminta tolong pada Pocong Duloh. "Duloh, tolong aku!" Begitu teriak Suratman. Duloh pun menoleh ke belakang. Dia meraung. Giginya sangat tajam. Lidahnya keluar. Kemudian lidah itu menjulur dengan cepat, mencekik lehernya Ajis. Ajis diangkat ke atas. Sementara itu, api Brajamusti masih menyala-nyala. Di bawah Ajis ada Suratman yang sudah terkapar tak berdaya. Namun, Suratman tampak membaca mantra-mantra. Dia ternyata punya ajian sirep. Ajian yang bisa memulihkan luka dengan cepat. Suratman mengoleskan luka itu menggunakan air ludahnya. Kemudian, luka tersebut tertutup begitu saja. Dia sembuh dengan cepat. Pocong Duloh benar-benar kuat. Ajis tidak mungkin bisa mengalahkan kekuatan pocong itu. Yang dia bisa lakukan hanyalah mengalahkan Suratman. Api Brajamusti itu menyala-nyala. Ajis pun berteriak, "Hancurlah kau!" ucap Ajis. Dia memukul lidah Pocong Duloh dengan sangat keras, membuat ledakan yang begitu dahsyat. Lidah itu pun hancur berkeping-keping, sangat menjijikan, seperti daging yang berjatuhan dari langit. Ajis terjatuh, tubuhnya berdebam, dia ngos-ngosan. Sebenarnya energi Ajis ini sudah mau habis, tapi demi istri, Ajis harus berjuang mati-matian. Lagi-lagi Ajis kembali bangkit. Dia membaca mantra-mantra. Api Brajamustinya itu semakin membesar, bukan hanya di bagian tangan saja, melainkan di seluruh tubuhnya. Api berkobar menyelimuti tubuh Ajis. "Saatnya kau mati," ucap Ajis. Dia menyerang Suratman dengan kekuatan penuh. Ledakan kembali terjadi dan kali ini sangat besar. Bahkan efek dari ledakan itu mampu merobohkan batang-batang kayu yang ada di sana. Suratman benar-benar di ujung tanduk. Dia kehilangan tangan dan kakinya, tapi dia masih hidup. Wajahnya penuh darah, napasnya ngos-ngosan. Suratman melirik Pocong Duloh yang masih berdiri di halaman rumah. Kemudian Suratman pun berkata dengan sangat lirih, "Rara," ucap Suratman. Dia menyebut kekasihnya Duloh. Seketika saja Pocong Duloh meledak. Pocong itu mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia akan menghabisi Ajis dengan sekali serangan saja. Dan saat itu kebetulan Ajis sudah tidak berdaya. Dia juga terkapar karena efek ajian Brajamusti yang begitu dahsyat. Ajis memejamkan matanya. Ajis sudah bersiap menerima serangan dari Pocong Duloh. Serangan pamungkas yang bisa membunuhnya. Saat itu Ajis sangat cerdas. Dia rela mati demi istrinya. Asal Pocong Duloh dan Suratman bisa dimusnahkan. Sebelum Pocong Duloh menyerang Ajis, Ajis sudah lebih dulu menyerang Suratman dengan ajian Brajamusti yang terakhir. Ajian itu dihujamkan ke lehernya Suratman. Dan saat itu juga Suratman tewas di tempat. Ajis meringsut.
Dia duduk sila, nyender pada sebuah pohon yang sangat besar. Ajis kembali berkomat-kamit. Sementara itu, pocong itu merubah wujudnya menjadi sangat besar dan tinggi. Bahkan tingginya melebihi pohon kelapa. Sebelum Ajis diserang oleh pocong Duloh, tiba-tiba saja dia mendengar sebuah bisikan. Itu adalah bisikan Haji Deeng leluhurnya. Kurung pocong Duloh di dalam tubuh istrimu, maka pocong itu tidak akan bisa keluar lagi dan istrimu akan selamat, ucap Haji Deeng. Bagaimana caranya, Mbah? Tanya Ajis. Lemparkan tasbih ini ke tubuh pocong Duloh. Tiba-tiba Ajis menerima sebuah tasbih. Tasbih itu berwarna putih, menyala-nyala. Pocong Duloh sudah bersiap menyerang Ajis. Dia mendekat dengan sangat cepat. Sebelum Ajis terkena serangan pocong Duloh, dia melemparkan tasbih putih itu ke tubuhnya pocong Duloh. Seketika saja pocong Duloh meraung. "Gede!" ucap pocong itu. Dia meraung seperti sedang kesakitan. Lalu tubuhnya menciut begitu saja. Lalu hancur. Debu-debu yang ada di sekitar menggumpal, membuat sebuah bola. Bola itu menggelinding, kemudian menyasar ke arah bunker. Di dalam bunker itu ada Sri yang sedang berbaring. Bola hitam itu masuk ke dalam tubuhnya Sri. Seketika saja Sri melotot. Dia menjerit kesakitan, jeritan yang sangat mengerikan. Di sela-sela jeritan Sri, ada suara laki-laki yang keluar dari mulutnya Sri. "Aku tidak mau ada di sini," ucap Sri. Kemudian suara itu diselang kembali dengan suara wanita yang menjerit. Sri mengamuk. Dia turun dari ranjang. Jarum infus yang menempel di pergelangannya seketika saja copot. Sri mengamuk. Dia lari ke halaman rumah, lalu menabrak-nabrakan tubuhnya. Dia juga menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok. Sri benar-benar hilang kontrol. Dia dikuasai oleh pocong Duloh yang mengamuk di dalam tubuhnya. Pocong Duloh seolah-olah tidak bisa keluar dari tubuhnya Sri. Beberapa saat kemudian, Sri lompat dengan sangat tinggi. Dia nangkring di pepohonan. Sementara itu, Ajis tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah kelelahan. Ajis bahkan tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa melihat istrinya melompat dari pohon ke pohon sambil berteriak histeris. Teriakannya itu masih bercampur antara laki-laki dan perempuan. Terkadang suara laki-laki yang berteriak, "Gete, gete." Lalu laki-laki itu juga berteriak, "Rara, di mana Rara?" Kemudian diselang dengan suara perempuan yang berteriak histeris. Tentu suara itu adalah suara asli si Sri yang setengah sadar. Gigi si Sri bertaburan, rata-rata copot karena menggigit pepohonan dengan sangat keras dan tanpa sadarkan diri. Lalu Sri lompat dari pohon itu dan berdiri di hadapan Ajis. Sri seperti zombie. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu menggibas-gibaskan kedua tangannya. Kedua mata Sri berubah menjadi hitam. Dia dipengaruhi oleh pocong Duloh. "Dipaehan dia ku aing," ucap Sri, yang artinya kubunuh kau. Tampaknya pocong di dalam tubuh Sri ini belum bisa dijinakkan. Dia masih meronta-ronta mengendalikan tubuhnya Sri. Sementara itu Ajis sudah tidak bisa menggunakan ajian Brajamusti. Hanya ada satu ilmu yang tersisa, yaitu ilmu ruqyah. Di hadapan Ajis, Sri sudah bersiap untuk membunuhnya. Dia dipengaruhi oleh pocong Duloh. Kukunya Sri menonjol seperti kuku elang. Pocong Duloh akan mencekik lehernya Ajis sampai lehernya itu bohak. Nah, dalam kondisi kritis seperti itu, Ajis melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tangan kanannya Sri sudah mencekik Ajis. Lelaki itu terdesak. Namun, dia terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga akhirnya tangan yang mencekik Ajis melemah. Sri pingsan begitu saja. Sementara Ajis, dia tidak kuasa menahan tangis. Ajis menangis sesenggukan.
Dia berterima kasih pada Gusti Allah yang telah memberinya kekuatan. Beberapa saat kemudian, Aziz juga pingsan. Singkat cerita, di hari Jumat, banyak orang yang berkumpul di pemakaman. Mereka semua bersedih, para santri, kiai, dan juga sanak saudara. Mereka tidak kuasa menahan tangis. Kalian mungkin tidak menyangka yang meninggal adalah Aziz. Aziz tidak terselamatkan, walaupun dia mampu mengalahkan Pocong Duloh dan juga Suratman. Tapi saat itu Aziz sudah kritis. Dia pendarahan, luka bakar dan juga darah yang terus mengalir membuat Aziz kehilangan kesadaran lalu tewas di tempat. Sementara Sri masih hidup, walaupun kondisinya sangat mengenaskan. Gigi depannya ompong, wajahnya penuh luka, rambutnya juga botak sebelah. Efek dari Pocong Duloh, Sri mengalami kebotakan. Sri belum sadar, dia masih terbaring di rumah sakit. Dia tidak tahu kalau suaminya meninggal dalam kejadian itu. Para kiai, santri, para ustadz dan ustazah, semuanya berduka di pemakaman Ustadz Aziz. Mereka yakin kalau Ustadz Aziz ini mati syahid karena dia telah berjuang untuk menumpas kemungkaran.